Salam Bapak Ibu, selamat Hari Natal dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di perayaan Natal kedua 26 Desember 2023 terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 1-13 dan epistel dari Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 14. Diikat oleh topik atau tema Tuhan itu Raja. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Jahobado Raja. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop khotbah kita Mazmur 96 ayat 1-13 adalah Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di perayaan Natal kedua 26 Desember 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema Tuhan itu Raja. Raja do Jehovah. Saudara, menurut para ahli perjanjian lama, khususnya peneliti kitab Mazmur ini, maka Mazmur 96 khotbah kita ini merupakan Mazmur atau pesalmen cetusan hati pengarang yang berhubungan dengan Allah dan keagungan, kemuliaan, kebesaran Habal Gaon ni Dewata. Itu nampak dari ayat-ayat berikut. Ayat 4, Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Di ayat 5, segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Di ayat 6, keagungan, kekuatan, dan kehormatan serta semarak ada di hadapannya. Saudara, khusus pada ayat 10-13, penulis Mazmur ini mengingatkan
Tuhan Allah itu akan mengadili, menghakimi bumi dan bangsa-bangsa dalam kebenaran. Itu sebabnya penulis Mazmur 96 ini, Bapak Ibu, mendorong agar langit bersukacita, bumi bersorak-sorak, juga gemuruh laut, serta segala isinya, padang, dan segala yang ada di atasnya beria-ria. Segala pohon di hutan juga bersorak-sorai. Saudara, adapun cetusan hati pemazmur ini diungkapkannya untuk mengajak dan mengarahkan seluruh umat manusia memuji-muji Tuhan. Dorongan memuji-muji Tuhan itu nampak pada beberapa ayat. Ayat 1 misalnya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Hai segenap bumi. Di ayat 7, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Dan inilah juga yang saat ini dikumandangkan, didengungkan, serta diserukan oleh topik perayaan Natal kedua 26 Desember 2023. Tuhan itu Raja, Raja do Jehovah. Dan itu juga disaksikan oleh Yohanes ketika dia menulis Injil Yohanes pasal 1, mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Epistel kita ayat 9 sampai 14. Di ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Di ayat 14-nya, dan firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Yesus itulah yang dikatakan, yang diserukan oleh topik atau tema perayaan Natal kedua ini. Tuhan itu Raja, Raja do Jehovah yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, itulah intisari dari firman Tuhan di perayaan Natal kedua 26 Desember 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema, Tuhan itu Raja, Raja do Jehovah. Apa pengajaran Tuhan bagi kita pada saat kita merayakan Natal kedua 26 Desember 2023? Khotbah ini memanggil, mengundang kita semua, Bapak Ibu, untuk melakukan beberapa pengajaran penting. Antara lain, pengajaran pertama, Natal ini mengundang seluruh umat memuji-muji Tuhan. Saudara, kalau dikatakan di sini, nyanyikanlah nyanyian baru atau menyanyilah bagi Tuhan. Nah, ajakan ini bukan hanya untuk bangsa Israel saja toh, tetapi mencakup panggilan dan ajakan untuk semua umat manusia termasuk kita. Bahkan pada ayat 7 semakin dikonkretkan lagi bahwa panggilan untuk memuji Tuhan itu ditujukan kepada hai suku-suku bangsa. Dalam terjemahan Bible bahasa Batak Toba dituliskan ale akamarga ni akabangso. Jadi semua suku-suku, semua marga-marga terpanggil untuk memuji Tuhan, Bapak Ibu. Suku Batak dari berbagai-bagai puak. Ada Toba, ada Simalungut, ada Karo, ada Pakpak, ada Dairi. Suku Nias juga dipanggil. Suku Jawa dipanggil. Suku Timor, suku Papua, atau suku manapun juga dia dipanggil untuk membawa, memberi pujian kemuliaan bagi Tuhan lewat hidup mereka. Marga saya, marga Pasar Ibu, juga dipanggil. Marga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga semuanya dipanggil untuk menjadi pujian, menjadi nyanyian kemuliaan kebesaran bagi Tuhan Allah yang menciptakan kita itu. Saudara, inilah yang menjadi pertanyaan dan sekaligus renungan di saat kita merayakan Natal kedua 26 Desember ini. Bagaimana? Apakah diri kita, hidup kita, keluarga kita, marga kita, gereja kita, pekerjaan kita, semuanya menjadi pujian bagi Tuhan? Tahu pasu dohita, tuaka nasing, tahu pasu dohita. Kalau Tuhan memberi kita saat ini kesehatan, kekuatan, dan kuasa, ada pangkat, ada jabatan, bahkan ada harta atau kekayaan, mungkin juga talenta, ada suara yang baik, ada kemampuan untuk memainkan musik-musik, dan berbagai-bagai kelebihan lainnya. Apa itu semua kita gunakan untuk pujian bagi Tuhan? Atau sebaliknya, semua itu menjadi kesombongan, keangkuhan? Atau juga ada orang memakai kuasanya itu menindas orang. Saudara,
hati-hatilah menggunakan semua berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Banyak yang bisa mengganjal, mengebati agar hidup kita yang ada pada kita saat ini menjadi pujian kebesaran bagi Allah. Ada banyak yang menghambat itu terjadi. Bisa terganjal karena persoalan-persoalan internal keluarga kita yang tidak selesai-selesainya. Damai sejahtera kita hilang. Tidak mungkin hidup kita itu menjadi pujian bagi Tuhan. Gak mungkin, Bapak Ibu. Mungkin karena faktor-faktor ekonomi, kita sedang dalam keadaan bermasalah ekonomi, miskin sekali. Ada kesibukan kita yang terlalu padat. Mungkin juga didera oleh sakit penyakit. Ada penderitaan yang harus kita alami, kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, semua itu bisa dimanfaatkan oleh iblis, oleh setan-setan untuk merusak hidup kita agar tidak menjadi pujian, agar hidup kita ini tidak menjadi nyanyian syukur atau menjadi kebesaran bagi Tuhan. Dihambat, Bapak Ibu. Oleh karena itu, tempatkanlah Tuhan itu Raja. Raja sebagai penguasa, sebagai penentu dalam hidup kita. Sebagaimana topik Natal kedua, agar hidup kita ini mencerminkan pujian kebesaran bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran kedua, bagaimana praktek memuji Tuhan itu kita lakukan. Saudara, yang pasti, memuji Tuhan itu tidak hanya sekedar lewat suara atau lewat ucapan nyanyian atau lewat kur, sebagaimana biasa kita lakukan, meskipun itu salah satu dari berbagai-bagai cara untuk memuji, membesarkan Tuhan. Tetapi bukan hanya di situ saja pujian itu kita alamatkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena sering sekali ucapan, suara, nyanyian itu bisa saja asal keluar saja, bukan dari hati yang murni. Bahkan bisa diatur-atur, di setel. Itulah ucapan, itulah suara. Nyanyian bisa saja keluar cantik, bagus, enak kedengarannya, meski orang yang menyanyikannya itu di dalam dirinya, dalam hatinya banyak kemunafikan, banyak kepalsuan. Dia sering tukang bohong, sering menjadi penipu. Dia juga menjadi parbada-bada utusan. Nah, bagaimana hidupnya menjadi pujian bagi Tuhan, nyanyiannya menjadi pujian bagi Tuhan kalau keadaannya seperti itu? Saudara, lewat perikop khotbah kita saat Natal kedua, ini pemazmur mengajari kita beberapa cara untuk memuji, memuliakan, membesarkan Tuhan itu. Pasangapun dewata. Mari kita lihat beberapa praktik-praktik yang diajarkan oleh pemazmur dalam khotbah ini, Bapak Ibu. Praktik pertama, ayat 8b, bawalah persembahan. Dalam bahasa Ibrani, persembahan itu disebut minhah. Artinya minhah, offering. Sacrifice, artinya kurban. Saudara, kita lihat di sini, membawa persembahan, membawa pilihan atau minhah itu, offering itu adalah salah satu bagian dan yang tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Memberi persembahan itu bagian penting dari hidup kita, Bapak Ibu. Dalam agama Yahudi sudah diatur pada Ulangan pasal 16 ayat 16-17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, orang yang datang ke rumah Tuhan harus wajib Bapak Ibu membawa persembahan. Inilah pentingnya persembahan. Jangan masuk dia ke bait Allah. Jangan menghadap Tuhan dia kalau tangannya hampa. Tidak soal apa persembahannya. Apa burung merpati, misalnya bagi orang miskin. Kambing, domba, lembu, bagi orang-orang berada, orang kaya. Nah, ini tergantung kepada berkat-berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, kepada kita, kepada orang Yahudi itu. Artinya apa? Persembahan harus seimbang dengan kesadaran kita dan pengenalan kita akan berkat-berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Inilah sacrifice kita. Inilah kurban offering kita. Baik itu dalam wujud uang, dalam wujud materi, bahkan hidup kita, kekuatan kita, kemampuan atau waktu yang ada pada kita, hati kita, talenta-talenta yang ada pada kita. Inilah persembahan kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu praktik pertama. Praktik kedua, ayat 8c. Dan masuklah ke pelatarannya. Apa yang dilakukan ketika masuk ke pelataran Tuhan?
untuk berdoa, beribadah, bertemu dan bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita orang percaya, serta kita mau mendengar suara, mau mendengar ajaran firman Allah. Saudara, memasuki pelatarannya yang disebutkan oleh pemazmur di sini bagi kita saat ini adalah dalam praktek beribadah. Ketika kita memasuki ibadah, baik itu ibadah minggu Bapak Ibu, ibadah persekutuan keluarga, ibadah persekutuan yang lain, maka di sanalah kita harus mempersembahkan persembahan kita. Apa persembahan kita kepada Tuhan? Hati kita, pikiran kita, hidup kita, dan pemberian-pemberian Tuhan yang ada pada kita. Itulah persembahan kita sebagaimana praktek yang diajarkan pada praktek pertama tadi yang berbarengan dengan praktek kedua ini, yakni persembahan dan ibadah. Itu dua-duanya berbarengan Bapak Ibu, berjalan bersama itu dua-duanya. Pengajaran pemazmur ini mengingatkan kita bahwa ketika kita mengikuti setiap namanya doa, namanya ibadah, namanya persekutuan, yaitu memasuki pelataran Tuhan itu, maka lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang main-main ketika beribadah, ketika masuk dalam pelataran Tuhan. Jangan ada yang membagi-bagi hatinya dengan menggunakan kadang-kadang HP, gadget, membalas Facebook, WA, kadang-kadang juga tidur mengantuk dan sebagainya. Nah, hidup kita lah yang harus menjadi persembahan kita yang paling utama. Selain persembahan-persembahan lainnya tentunya dalam bentuk uang, dalam bentuk pemberian, amplop, dan sebagainya. Itu praktik kedua. Praktik ketiga, apa yang diajarkan oleh Mazmur 96 ini pada ayat 9. Dengan berhiaskan kekudusan. Dalam Bible bahasa Batak Toba ditulis marpakean na marhadohoan. Saudara, inilah cara ketiga. Bagaimana kita menunjukkan pujian, hormat kita, dan kemuliaan kita bagi Tuhan. Yaitu dengan berhiaskan kekudusan. Dalam Bible bahasa Batak tadi, marpakean na marhadohoan. Saudara, tentu saja kalau disebut di sini berhiaskan kekudusan atau marpakean na marhadohoan, bukan menunjuk kepada pakaian-pakaian dengan berbagai-bagai gaya dan perhiasan-perhiasan, lengket aksesoris-aksesoris yang cantik. Oh, bukan tampilan lahiriah seperti itu yang dimaksudkan oleh pemazmur, Bapak Ibu, bukan. Tetapi kalau disebut di sini marpakean na marhadohoan, itu persis seperti nyanyian buku NDHKBP nomor 31 ayat 2. Songo dia paheaku madapoton debata uduk serep ni rohaku ido abit natama dunga dong na songoni tau mau dituhaki. Dalam bahasa Indonesia, bagaimana pakaianku beribadah padanya, yang terbaik bagi Tuhanku, hati kudus dan rendah, iman kita yang teguh, sangat layak baginya. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah yang terbaik bagi Tuhan. Pakaian kita adalah kerendahan hati. Hidup kita yang sungguh-sungguh kita abdikan, kita offeringkan, kita gunakan untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari ketiga-tiga cara memuji Tuhan yang diajarkan oleh pemazmur ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap praktik ibadah yang kita jalankan itu, maka kita harus terlebih dahulu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh hati kita, hidup kita, pikiran kita, bahkan persembahan yang terbaik dari dalam diri kita kepada Tuhan. Mari kita jauhkan, kita buang, kita kosongkan hati kita dari segala pikiran-pikiran jahat ini, Bapak Ibu. Dari pikiran-pikiran yang mau bersungut-sungut, membuang beban-beban berat yang menindih hidup kita, yang merusak damai sejahtera kita. Oh, ini kita kikis, kita keluarkan habis-habis dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Bulus marohata.
Mari kita dengan rendah hati, sungguh hati untuk memuji Tuhan. Baik lewat ibadah-ibadah formal maupun ibadah-ibadah non-formal, yaitu lewat sikap hidup, lewat perilaku, serta lewat berbagai-bagai kebaikan yang bisa kita tampilkan bagi Tuhan. Juga yang nampak terwujud kebaikan-kebaikan kita kepada sesama kita. Itulah pujian yang terbaik kita bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pengajaran ketiga, tugas kita memberitakan bahwa Tuhan itu Raja. Wah saudara, inilah yang diajarkan pemazmur dalam khotbah perayaan Natal kedua 26 Desember 2023 pada ayat 10 sampai 13 untuk memberitakan bahwa Tuhan itu Raja. Nah, Raja disebutkan di sini. Raja artinya Bapak Ibu penguasa, penentu segala-galanya. Kita semua tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam suatu bangsa itu ditentukan oleh raja. Nah, kepercayaan seperti inilah yang harus hidup dalam diri kita. Bahwa Tuhan yang kita percayai, kita imani, yang sudah lahir di kandang domba, itulah Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan saat ini. Adalah Raja. Dialah, yakni Allah di dalam Yesus Kristus itu yang menentukan segala sesuatu yang sudah, yang sedang, dan yang akan terjadi dalam hidup kita, masa depan kita. Nah, inilah tugas kita sekarang Bapak Ibu. Menyadarkan banyak orang tentang keberadaan dan kehadiran Allah yang adalah Raja itu di dalam hati kita semua. Saat ini banyak orang yang imannya tergerus, imannya kendor, har-har Bapak Ibu, tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Kenapa? Itu terjadi karena banyak hal. Lewat berbagai-bagai krisis-krisis yang kita hadapi, yang menimpa hidup manusia di alam semesta ini. Mulai dari ada krisis alam, ada banjir bandang di berbagai-bagai tempat, sebagaimana terjadi di Tapanuli Utara. Demikian juga terjadinya berbagai-bagai kehilangan damai sejahtera di dunia. Ada perang. Terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, antara Israel dengan Palestina di Gaza. Ini menimbulkan akibat-akibat yang fatal di seluruh dunia, termasuk juga pengaruhnya kepada ekonomi global. Juga terjadinya berbagai-bagai jenis penyakit-penyakit aneh yang memakan banyak korban hingga saat ini. Oh Bapak Ibu, semua ini mengakibatkan iman banyak orang terancam, tergerus, har-har. Banyak orang yang menjadi frustrasi, stres. Banyak orang yang kesepian sepertinya, atau seolah-olah tidak ada lagi temannya, nggak ada lagi yang memberikan kepada dia semangat. Dan juga menganggap bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan mereka. Tuhan itu tidak mampu lagi memulihkan keadaan mereka, menyelamatkan keadaan krisis-krisis ini menurut mereka. Sehingga banyak orang yang beralih, mencari kuasa-kuasa lain, mencari dukun Bapak Ibu, mencari dukun, bahkan mencari roh-roh dari orang mati, dari opung yang sudah meninggal, karena mereka percaya roh-roh orang mati inilah yang bisa menimbulkan semangat baru bagi mereka. Saudara, inilah tugas kita sekarang untuk mengabarkan, menegaskan, menyampaikan kepada mereka-mereka yang saat ini imannya tergerus, imannya mulai har-har kendor, kepercayaannya sudah nggak ada lagi kepada Tuhan, hilang. Ya, kita harus mengatakan kepada mereka yang seperti itu keadaannya, Tuhan itu tetap ada. Dari dahulu, sekarang, dan sampai ke masa-masa yang akan datang, tetap Tuhan itu yang menjadi Raja, menjadi penguasa dalam seluruh keadaan hidup kita dan alam semesta. Tuhan itu sangat berkuasa. Tuhan itu masih tetap Raja. Dan sebagai Raja, Dia berkuasa atas semuanya hidup kita. Atas alam semesta juga. Atas krisis-krisis juga. Atas segala usaha-usaha yang kita sedang lakukan. Apakah itu bisnis, apakah itu tiga-tiga, apakah itu berbagai-bagai rencana-rencana indah. Tuhan itu berkuasa untuk memberkatinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, lewat pelayanan-pelayanan kita lah, lewat pelayanan gereja lah, lewat khususnya para hamba-hamba Tuhan lah, maka kita bisa meyakinkan jemaat-jemaat yang mengalami degradasi di bidang iman, yang fungsi dan firman Tuhan itu bagi mereka sudah nggak menguatkan lagi, sehingga banyak yang merasa dirinya stres, frustrasi,
Maka semua orang-orang seperti ini harus kembali kita pulihkan semangatnya, harus kembali kuat, harus kembali kepada kepercayaan semula. Gunakanlah sentuhan firman Tuhan dan pelayanan kita untuk mengembalikan iman jemaat ini. Amin Bapak Ibu. Semoga lewat kehadiran kita untuk memberitakan bahwa Tuhan itu Raja, berhasil memulihkan kepercayaan jemaat, menempatkan Allah itu menjadi Raja di dalam diri mereka masing-masing. Dan semoga tidak ada di antara kita dan jemaat lainnya yang terpaksa harus mendapat hukuman. Sekali lagi hukuman atau ganjaran dari Tuhan Bapak Ibu karena kekerasan hati mereka. Sebagaimana diingatkan pemazmur dalam khotbah ini ayat 10c dan ayat 13. Di sana dikatakan, Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Tetapi sebaliknya, semoga semakin banyak orang percaya yang ikut di dalam sukacita beria-ria, bersorak-sorai, sebagaimana ayat 11-12. Terutama karena buah perayaan Natal yang sedang kita lakukan saat ini. Mari kita jadikan hidup kita palungan bagi kelahiran Yesus. Sehingga Tuhan itu Raja, Raja do Jehovah di dalam diri kita. Selamat Hari Natal buat kita semua. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah perayaan Natal kedua 26 Desember 2023 terambil dari Mazmur pasal 96 ayat 1-13 ini. Agar semakin banyak orang yang percaya dan mau menghidupi seruan tema Tuhan itu Raja, Raja do Jehovah di dalam diri kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, tengah-tengah bangsa dan masyarakat kita. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasa 1000 Channel. Selamat merayakan Natal kedua 26 Desember 2023 bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Oh Tuhan Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami banyak menerima pengajaran dari Mazmur 96 ini. Kami diingatkan sekarang, kami harus memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Lewat diri kami, hidup kami, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, semua itu menjadi offering, pilihan, persembahan bagi Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, supaya khotbah-khotbah ini menjadi pengajaran berharga bagi setiap orang yang mendengarnya, demi kemuliaan hormat kebesaran Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.